pandangan-pandangan selama ini terjadi yang kemudian seakan-akan menomorduakan PT KIN itu kan salah. Bukan bela diri gitu, sedang mensignifikansi peran agama dalam kehidupan. Ya kan, kita ini kan kampus agama gitu. Jadi tidak perlu kita kemudian merasa di nomor 2 kan. Nah, saya tetap optimis kita ini punya kelebihan dibanding perguruan tinggi umum gitu kan. Ya, yang umum ya kita ajarkan, yang agama juga ada gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Barometer Kampus. Hari ini saya deg-degan, bro, semuanya, karena saya kedatangan tamu sangat spesial. Ada 2 rektor. Yang satu dari, ya biasalah, Pak Kiai saya ini, Pak Rektor IAIN Pontianak, dan satu lagi dari UIN Pekalongan atau dikenal dengan UIN Gus Dur ya. Langsung kita sapa aja dulu buat tamu kita yang spesial hari ini. Assalamualaikum, Prof. Rektor UIN Gus Dur. Ya. Saya sebutin dulu namanya. Profesor Dr. Haji Zainal Mustaqim MAG. Ya. Betul ya? Betul. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana rasanya ke Kota Pontianak, Prof? Ya, seperti kembali ke kebiasaan saya, ke keluarga, karena Pontianak menurut saya ini geng yang tahun kedua yang lalu ini sudah sering ke Pontianak saya. Nah, bahkan rektor sekarang Kiai Syarif ini teman CS saya sejak tahun 2014. Kalau bahasa Jawanya konco kental ya, Pak. Konco kental, betul. Konco kental. Oke. Pak Yai. Tambah seger aja nih Pak Yai. Iya, segar habis makan. Habis ngopi, minum telur setengah matang. Iya. Aduh, ini gawat nih ceritanya nih. Segar lah kita. Seger ya. Oke, Pak Yai. Ini saya ucapkan selamat datang di IAIN Pontianak. Alhamdulillah tamu spesial hari ini ada 2 rektor. Yang saya bingung sebenarnya mau nanya apa, karena memang wah spesial sekali gitu. Tapi nggak apa, ini kesempatan saya untuk bisa ngobrol banyak lah dengan ya tentang UMPT KIN. Pak, langsung ke Rektor Gus Dur ini loh. Ya Rektor Gus Dur ya? Iya. Ya. Kalau kawan saya itu nyebutinnya bukan Zaizu ya, tapi Bukan Gus Dur. Gus Dur ya. Oh ya. Yesu Di Purwokerto ya. Pak Yai, ini kan lagi kita lihat baru ujian masuk UMPT KIN. Jalur kedua. Kalau di tempat jenengan gimana di sana? Jadi kalau kami ini kan sudah UIN ya, ini ngompori ya Pontianak aja supaya Aduh. tahu kapan jadi UIN soal itu tanah kan. aja sih. Sertifikatnya aja. Di UIN itu, di UIN Gus Dur, tapi jangan disingkat UGD ya. Oh iya sih. Karena Gus Dur itu sudah singkatan dari Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, Wahid, ya. Jadi kan ada orang mengatakan berarti UIN Gus Dur, UIN UGD gitu. UGD kan enggak enak. Kita itu punya 5 jalur. 6 jalur penerimaan. 6 jalur Pak. 6 jalur. Pak Yai, Nah. gimana nih Pak? 6 jalur. UIN soalnya. Yang pertama itu kan jalur untuk prodi umum. Ya, kita sudah punya 6 prodi umum ini. Oh, Prodi umum itu namanya ada jalur SNBP pertama. Kalau di kita namanya SPAN. Nah, kalau di umum namanya SNBP. Kemudian yang kedua jalur SNBT atau UTBK. Tapi kalau di prodi kita keagamaan namanya UMPTKIN. Jadi ini saya sudah 4 jalur ini. Berarti ini udah lewat apa maksudnya udah 4 jalur ya, udah dilalui ya. Iya, dilalui. Berarti tinggal jalur 3 lagi. Kan tinggal 1 lagi. Tinggal 1 lagi dong. Ya. Kan 5 jalur kan. Itu jalur mandiri kan nanti. Terus yang ke-6 itu jalur prestasi. Non akademik ya. Jadi ada kita sudah selesai juga yang jalur prestasi non akademik itu. Seperti umpamanya Tahfidzul Quran. Kemudian ada juga dia juara lomba olahraga di bidang itu ya kita terima. Ada 111 atau berapa yang kita terima dari jalur itu ya. Sehingga ini juga menambah jumlah mahasiswa kita. Ya, kalau pengen tahu nih Prof,
YIN kan baru YIN katanya. Insya Allah ntar lagi UIN. Amin. Ya harus lah. Lah beliau ini lagi memperjuangkan ini ceritanya. Kalau UIN itu sebenarnya maksimal atau minimal berapa untuk penerimaan mahasiswa baru? Gak ada minimal. Kan nggak ada minimalnya. Oh nggak ada minimalnya? Nggak ada maksimalnya juga. Nggak ada maksimalnya juga? Nggak ada juga. Tergantung kemampuan masing-masing kan. Otomatis kan dilihat dari ketersediaan sarprasnya, ruang kelasnya juga SDM-nya, dosennya terutama. Kan begitu. Jadi ini sebetulnya sangat depend on atau tergantung kondisi masing-masing. Tetapi secara umum memang semua saya lihat terutama di UMPTKIN ini menerai penurunan pendaftaran kan. Iya. Hampir semuanya. Jadi itu kita bahas Pak. Ya. Prof, saya coba ke rektor saya inilah nih. Ya. Pak Yai, kita udah siap Pak Yai menerima mahasiswa baru Pak Yai? Siap. Tahun juga begitu. Berapa nih jumlah untuk penerimaan nanti? Paling banyak nanti kita? Targetnya kan 1.200 minimal. Targetnya. Walaupun tahun lalu juga mencapai 1.300-an. 1.300. Semua menurunkan sekarang. Wah ini kok kayaknya nasional ya? Iya. Pada menurun semua. Sebenarnya Dulu nasional pernah sampai 275.000. masalahnya apa sih sebenarnya Pak? Kalau dari jenengan gitu? Ya orang mengaitkan sejak COVID itu. Memang terasa kita sejak COVID itu di bawah 150.000. Bahkan hari ini tadi kemarin malamnya diumumkan ya 92.000. Tapi yang melakukan finalisasi kan hanya Iya. 65.000 atau berapa? Iya. Dan kita juga masalahnya itu yang kemarin kita omongkan, SPAN terutama itu mestinya persentase dikecilkan. Oh di SPAN itu ya? Karena rata-rata SPAN itu di bawah 50%, bahkan tahun lalu kita hanya 30%-an yang daftar ulang, yang registrasi. Yang diterima banyak. Misalnya terima 100 ya, itu udah sampai 50 orang yang balik menyerahkan formulir. Ya, mungkin dia daftar lain kali. Atau boleh mungkin jadi. bisa cadangan gitu. Boleh jadi. Ini mohon maaf ngomong nih Prof. Kampus UIN ataupun YIN atau MSTAIN itu menjadi yang kedua. Sebenarnya apa sih fenomena apa sih nih Prof? dari Gus dulu dulu. Jadi apa ya? Selalu menjadi second pilihan kedua lah. Karena memang ini kan masyarakat kita kan masih masyarakat yang terpolarisasi antara umum dan agama gitu. Jadi saya melihat beberapa hasil penelitian kita di Pekalongan dan sekitarnya itu ada kecenderungan gini, ketakutan juga mereka mau masuk YIN atau UIN gitu kan. Pokoknya perguruan tinggi Islam gitu. Ya katanya nanti disuruh hafalan Al-Quran, disuruh bahasa Arabnya susah gitu. Jadi ada stigma begitu juga. Di samping itu memang di medsos sekarang kan ada juga kayak semacam mengalami pergeseran niat kuliah. Niat kuliah. Untuk apa kuliah kalau nanti juga pengangguran? Mendingan nggak usah kuliah tapi kerja. Lebih kena gitu hasilnya. Lebih kena. Yang ini juga diperparah oleh masyarakat kita. Jadi sekarang itu mereka menganggap bahwa kuliah ini investasi untuk hidup mereka. Sementara kemudian kalau tidak ada jaminan jadi pegawai atau jadi punya pekerjaan tetap itu kan mendingan nggak usah kuliah karena juga mahal juga kan. Ujung-ujung duit juga. Dan kuliah menghabiskan duit katanya. Nah katanya begitu. Jadi nggak bisa mengembalikan modalnya. Terus berikutnya juga kan beda dengan dulu loh Mas. Ya. Dulu saya mungkin Pak Kiai Sarip ini kuliah kan tidak pernah berpikir jadi apa. Tapi kita belajar cari ilmu untuk kehidupan. Entah jadi apa tuh belakangan. Kalau sekarang kan tidak. Dan itu kan juga diformat oleh kurikulum kita. Sekarang ada namanya kalau membuat kurikulum itu kan harus pertama kali itu kan ada profil lulusan. Prodi ini tuh profil lulusannya apa? Jadi apa? Itu kan digambarkan jelas. Dari awal aja sudah di setting. Di setting. Ya. Kamu jadi apa? Seakan-akan begitu. Begitu nggak jadi apa dia ngomong sama orang. Iya. Jangan nggak jadi apa-apa. Gitu. Ini yang kemudian kita juga susah. Gitu. Kalau masa second class ya mau kelas 2 atau pilihan kedua. Itu memang kita harus akui bahwa
beberapa prodi kita itu memang kalau ukurannya kerja itu kan ya profilnya itu kurang jelas gitu. Iya, kalau ukuran kerja loh ya. Contoh yang prodi mohon maaf ya, di keagamaan kita lah di Usuludin terutama itu kan juga banyak orang mempertanyakan itu. Makanya kita khusus untuk prodi-prodi yang kayak bahasa agak sarkasmenya itu langka peminat, itu kan beasiswa. Kita berikan stimulan yang lain, insentif yang lain supaya mereka mau kuliah di situ. Contoh prodi ilmu hadis. Nah, ini kan orang juga bertanya-tanya, nanti saya jadi apa sih? Masa jadi kiai? Kalau kayak nggak apa-apa kalau jelas, makanya berarti harus jelas dong. Cuma persoalannya kan kadang-kadang kan kuliah itu nggak beda dengan yang di Mat Ali. Mereka lebih intens. Nah kita ini kan di apa ya bahasanya juga dibatasi oleh jumlah SKS yang ada. Nah, ini pada akhirnya ya kita harus berinovasi. Iya sih. Ya, kalau di awal aja udah ditawarkan kamu akan jadi ini. Gitu. Udah dijanjiin dulu di awal. Begitu selesai nggak jadi. Prof, Prof bisa nggak meyakinkan ya sesi ini masyarakat bahwa perguruan tinggi Islam itu layak menjadi pilihan pertama, Prof. Iya. Karena bukan hanya Prof ya bukan hanya dapat umum agama aja, tapi umum juga dapat. Mengapa mesti harus pilihan kedua? Sebagian sudah diungkap oleh Prof Zainal tadi ya. Kita perlu meyakinkan, tapi juga internal kita juga perlu self correction lah. Siap. Ya kan, internal Kementerian Agama misalnya. Ya kan, dan ada beberapa prodi, ini kan secara nasional belum ada penelitian yang memang kita jadi pilihan pertama. Ngukurnya itu kan ketika daftar pilihan pertama, daftar enggak? Seperti tadi itu, SPAN. Ya. Nah itu. Ada, berarti 30% dia memang menjadikan PTKIN sebagai pilihan pertama. Ya. Nah, contoh misalnya, kalau fakultas kedokteran itu pasti menjadi pilihan pertama gitu. Betul. Karena murah dan beberapa kampus kualifikasinya sudah ada. Berarti kembali kepada kualifikasi. Kualitas. Nah, kualitas ini kan bicara juga tak mungkin orang kualitas dibangun dengan liur basi kata orang Pontianak. Hanya omong-omong aja tidak bisa. Omong-omong doang nih kalau kata Dan memang Presiden. ada beberapa kebijakan yang tidak sesuai dengan will gitu. Contoh yang sering saya teriakkan kami teriakkan adalah biaya pendidikan. Kementerian Agama ini kan 4.592 satker. Satker itu satuan kerja, macam YIN 1, Madrasah Asliyah 1, Sanawiyah 1. Belum KAKAN Kemenak dan lain itu. KUA 1. Ini satker terbesar dunia akhirat kita ini. Ngurusin dunia akhirat, Pak. Iya. Tapi ini tidak diimbangi dengan will anggaran gitu. Contoh di kampus saja. Iya sih. Perguruan tinggi ini ruhnya kan riset. Ya, betul. Riset, di mana-mana ruhnya riset. Mau mengatakan ini itu riset. Dosen mau kualitasnya riset, mau bikin buku juga riset. Duitnya masih di situ maksudnya. Undang-undang mengatur itu di BOPTN kan. 30% BOPTN itu harus riset. Tapi kemudian kan dananya 5 PTKIN ini UMPTKN-nya itu dikarenakan oleh satu UI. UI itu di atas 1 triliun sudah. BOPTN-nya. Kita hanya 600 miliar yang dibagi 58. Itu termasuk juga gaji apa segala macam? Enggak. Oh, enggak masuk ya. Riset, kemudian beberapa BOPTN itu tidak untuk riset semua. Bicara itu kan. Ya. Itu contoh yang will. Jadi saya tidak mengatakan diskriminasi, enggak. Boleh jadi ini karena kondisi ekonomi. Tapi kan ada juga kementerian dan lembaga yang besar biayanya gitu. Ini ke dalam dunia pendidikan maksudnya. Pemerintah bukan masyarakat. Ya kita ini kan contoh. Yang Pontianak itu
perhitungan unit cost itu mestinya mahasiswa itu bayar 7 juta, 7,6 juta. Tapi kita narik UKT paling tinggi 3,8. Tapi 85% itu UKT 2 sama dengan 2,5. Artinya untuk mencukupkan kualitas mestinya kan 7,6. Iya betul. Tapi kita masih minus 5,1. Ini misalnya dibantu oleh negara, namanya BOPTN. Ya. Kita tahun ini misalnya kita butuh 11 miliar BOPTN. Tapi hanya dikasih 5,6. Ya gimana mau? Gimana? Apa? Itu satu. Ini ngeri nih aku bicara duit ini. Iya. Enggak apa-apa lah. Dia enggak di mana-mana. Coba misalnya swasta yang memang kualifikasi keuangannya bagus, bagus gitu. Ini juga tapi kalau PTKN enggak jelek-jelek amat gitu loh. Iya. Enggak jelek amat, ya kan. Contoh YAIN Pontianak misalnya kan. Saya pikir akademiknya kita bisa sangat bersaing, bahkan di atas. Jelas, profesornya juga banyak loh, Ya. Prof di sini. Di atas PTN lain di sini kan. Tentang jurnalnya. Kita ini punya jurnal Scopus bahkan nomor 1 di Indonesia. Asik. SJR 1,35 SJR kita. Biasanya kan 0, kan? Ya 0. Nah, ini termasuk mungkin PTN pun bisa di bawah kita. Prof, ini nih Prof. Kita sebenarnya udah jadi UIN Prof ya. Ya harusnya Kita begitu. win. Iya. Ini ya ini rasa UIN sebenarnya. persoalan tanah aja kan. Iya. Dulu kita sudah bertaburan. Enggak kita bicara PTN, Iya, PTKN betul. keseluruhan. Iya. Dan ada periode tertentu yang memang kita pilihan pertama. Cuma memang belum ada riset kolektif lah ukurnya ini gitu kan. Tapi tidak selamanya itu. Yang kedua betul ya kan kadang orang tua atau masyarakat ini kuliah ini tidak lepas dari orientasi kerja. Menurut saya ke depan untuk bisa dapat bersaing udahlah kita dana ini minim gitu kan. Ini kan kualifikasi boleh ini tantangan kita tantangan untuk PTKN berinovasi soal tapi lagi-lagi akan kepada will di atas tentang kurikulum gitu. Mungkin kalau Islamic Studies semua gitu kan yang tidak diformat dari awal gitu kan. Nah, kalau orientasi dunia kerja hari ini memang harus apa ya? Mungkin di PTKN belum ada jurusan khusus AI gitu belum ada. Apalagi robotik AI belum ada. Tapi gitu gini Pak ya. Apakah mungkin sama seperti di UIN Gus Dur sana supaya keraguan masyarakat ini terjawab, Prof. Bahwa YAIN ataupun UIN itu sudah mempersiapkan untuk kerja gitu. Kan gitu ya, Prof. Ya. Kalau di sebenarnya UIN, kalau kita ingin tapi kan keraguan itu selalu muncul, Pak Yai. ya kalau kita ingin sharing kepada masyarakat soal itu ya kan harus juga jangan begitu. Jangan diorientasi kerja terus gitu seperti yang kita beliau tadi itu. Kita tawarkan kualifikasi. Ya kan? Contoh lah, kita secara nasional terus saya kan lumayan 12 tahun kita di sini. Beliau lebih lama lagi. Ya kan? Belum ada gerakan sistematis, akurat tentang pengimbangan terhadap kemajuan ini. Contoh ekonomi PB aja. Ya. Ya kan? Nomenklatur prodi bursa saham itu belum keluar. Ya ini pernah sini. FEB apa kurikulumnya sekarang? Nasional lah. Itu bentuk nomenklatur. Maka saya bilang ke inovasi ini harus dibarengi dengan will di atas. Sekarang gitu-gitu aja kan. Sementara orang soal ekonomi hari ini Selalu berkembang. bukan cuma berkembang lagi, udah lagi nggak mikir lapak jualannya. Ya kan? Berarti masih klasik kita nih kurikulumnya. Iya. Kita masih teori-teori lapak, teori-teori ruko, Konvensional bahasanya. Ya sekarang di atas kepala kita udah jutaan, bukan cuma jutaan gitu, udah kuadran triliun udah di atas kepala ini dua ini. Gimana? Apa yang kita mau ada di sini. Iya. Dan di sini kerjanya. Kita sudah enggak? Nah, kita sudah mengatur diri belum? Saya akui kita belum mengatur diri. Mungkin ada tak sampai 5% mengatur diri. Kemarin diumumkan tentang magang hanya 600 kan. Jadi ini hubungan komunikasi dengan pihak luar, dengan perusahaan apa. Sekementerian Agama baru 600 yang bisa memagangkan di perusahaan
perusahaan sehingga mereka langsung kerja. Bayangin dari kalau angkatan dulu sekarang itu mungkin ada dari 150.000 satu angkatan itu hanya 600 tertampung. Itu contoh Will yang disentralisasi, di guidance gitu. Belum lagi perusahaan milih lagi. Tapi saya ingin yakinkan karena ini porsi ke masyarakat, karena ini porsinya ada dan ini diposting luas ya biar Ya nggak apa-apa. Nggak, posting luas lah. Harus maksudnya tuh harus diposting luas biar banyak dengar gitu. Siap. Nah, gitu. Siap Mas Parli. Kita siap. Tajuknya kita kan perguruan tinggi keagamaan. Ya. Ya kan. Saya ingin yakinkan kepada masyarakat bahwa tidak semua unsur hidup itu hanya diselesaikan dengan penghasilan. Saya ulang ini, cuan. Tidak semua. Bahkan orang banyak cuan hari ini tak bisa tidur. Ini saya sedang bukan bela diri gitu, sedang mensignifikansi peran agama dalam kehidupan. Ya kan, kita ini kan kampus agama gitu. Jadi tidak perlu kita kemudian merasa di nomor 2 kan. Kalau saya kamus saya kan begitu. Kamus saya tidak pernah kata tidak, minimal kalau kata negatif belum. Nah, kita tidak perlu merasa nomor 2 gitu. Ya kan? Ya. Sebutlah seburuk-buruknya PTKIN itu akan berguna. Sangat berguna. Sangat berguna. Nah, ini asik. Jadi saya punya pengalaman guru-guru besar di UIN itu. Ya kan? Yang kalau waktu masih mudanya itu kayak Tuhan tuh enggak ada gitu. Wah, ngeri. Prof, hati-hati loh, Prof. Iya. Jadi sekarang banyak loh dipelintir loh kadang beneran. Ada GBHN ini kan. Semuanya guru besar Harun Nasution. Istilahnya itu udah kenal itu. Iyalah. Di akhir pensiun beliau mojok di masjid itu. Allah juga akhirnya. menjadi pewirid sejati. Artinya kita enggak perlu masa nomor 2 gitu kan. Jadi Bapak Ibu para orang tua masyarakat ya. Kalau di Pontianak yain kiblat mikir umat Islam itu enggak akan sia-sia amat gitu kan. Akan sia-sia amat. Dan contoh nih. Jurusan apapun bekerja orang sekolah. Iya. Iya kan? Masuk kerja. Nomor 1 apa yang di ini? Yang dianukan. Yang di apanya nih, Prof? Yang dinilai kalau screening. Ya biasanya akhlaknya, ya, integritas, karakter kejujuran. Tuh. Maling aja gitu, cari anak buah enggak mau yang maling. Betul. Ini saya, wahai Bapak Ibu orang tua masyarakat, kami ingin mensignifikansi peran pergi keagamaan ini. Saya Prof kalau sama jenengan ini seger Prof, serius. Iya benar gitu loh kan. Viral biasanya. Iya kan. Maling aja, jadi nggak mau bos, punya anak buah. Maling gitu loh. Tetap yang bagus gitu kan. Yang mau tunduk juga. Ada bos gitu kan. Yang kalau dia cari modal itu ke bank macam-macam, ada praktek-praktek yang tidak boleh sebut lah gitu kan. Kita men-screening anak buah, cari yang jujur. Padahal dianya maling gitu loh. Beres ini. Iya. Dan 10 coba baca 10 faktor kesuksesan orang dunia. Tidak ada kepintaran, tidak ada jasa apa, ya kan? Ini Bapak Ibu, wahai masyarakat ini tolong dengar ini kan? Iya. Ini saya mensignifikasi peran perguruan keagamaan. Coba baca tuh, nomor 1 integritas, di dalamnya kejujuran, ada attitude, ada emotional quotient, kepandaian berkomunikasi dengan orang, dan itu jiwa loh, diri, pembangunan. Nah, yang bisa membangun diri ini bukan filsafat, bukan matematik, tapi agama yang bisa. Ya, itu loh. Iya sih. Gitu ya. Tahan dulu, Prof. Kayaknya nunggu bener nih, Prof. Ya, saya setuju. Keraguan masyarakat itu. Ya tadi, masyarakat itu kan salah satunya teracuni oleh medsos kan. Mana medsos ini menggiring opini-opini yang menurut saya lebih ke pragmatisme kehidupan. Jadi mereka tidak lagi ke yang lebih mulia. Ya, belajar itu kan thalabul ilmi fardhah ala kulli muslimin wal muslimat. Artinya mencari ilmu itu kewajiban loh. Karena sebetulnya kan dari ilmu itulah kita nanti bisa berinovasi, bisa punya kreativitas, dan itu untuk kehidupan. Kalau umpamanya pandangan-pandangan selama ini terjadi yang kemudian seakan-akan menomorduakan PTKIN itu kan salah. Kalau hanya lulusan itu kerja.
dan kerjanya kerja teknikal di pabrik. Itu nggak perlu ada perguruan tinggi dong. ASN gitu. Iya, itu nggak perlu kuliah S1 S2. Ya, itu cukup dilatih di lembaga kursus-kursus selesai. Kuliah lebih dari itu. Kuliah itu harus ya tadi mengajar manusia secara utuh menjadi manusia. Nah gitu kan. Iya, menjadikan manusia. Manusia kan manusia itu. Ada kreativitas, ada tanggung jawab, ada integritas. Dan itu yang nanti ke depan itu akan dibutuhkan oleh dunia kerja. Bukan lagi yang sesuai dengan gelarnya, yang umum kemudian kerja kan enggak. Bejibun itu. Dan sebetulnya sama saja. Persoalan kerjaan dan tidak. Itu di alumni perguruan tinggi umum juga sama saja sebetulnya. Oh, fenomena nasional. Bahkan internasional kali iya. mungkin ya. Mengapa kemudian kok mereka juga masih memandang loh ya. Bahasanya jenengan kita nomor 2. Ya. Nah saya tetap optimis kita ini punya kelebihan dibanding perguruan tinggi umum gitu. Ya, yang umum ya kita ajarkan, yang agama juga ada gitu. Artinya merupakan gabungan dari dunia akhirat itu. Yang dalam pandangan saya sebetulnya perguruan tinggi yang ideal itu ya UIN, IAIN itu. Iya. Bahkan yang kalau boleh lebih lebih apa bahasanya untuk juga mengkompori IAIN kemudian jadi UIN. Itu yang paling ideal tuh UIN, Mas. UIN itu juga mengajarkan yang agama juga yang umum gitu. Ada prodi umum juga. Ngurusin dunia sampai akhirat. Nah, gitu loh maksud saya. Ya, makanya umpamanya di IAIN itu kan juga bisa mengembangkan. Tadi disinggung oleh Pak Kiai Syarif ya. AI robotik itu. Saya ini sudah kemarin baru rapat itu salah satu prodi yang akan kita usul tahun depan itu prodi AI robotik. Kita sudah punya prodi gizi, prodi teknik industri, prodi bisnis digital. Jadi orang bisnis dia lagi di lapak-lapak toko tonda. Sudah bisnis digital. Itu sudah kita lakukan sebagai inovasi kita. Gitu loh, supaya bisa melayani masyarakat dengan berbagai ragam kepentingan masyarakat. Maka UIN lah yang menurut saya itu pas itu. Nah, IAIN juga harus segera bertransformasi jadi UIN. Tambah prodi umum. Prof. Syarif ini siap. Walaupun belum ada prodi umumnya, saya yakin prodi yang ada di IAIN. Ekonomi syariah, akuntansi syariah, prodi pendidikan guru. Ini luar biasa dibutuhkan masyarakat kita. Dan sebetulnya kalau kita mau fair, alumni IAIN, UIN, tingkat serapan kerjanya tidak kalah dengan perguruan tinggi umum. Iya. Cuma memang ada orang mengatakan kerja itu diukur dengan jadi PNS ASN itu yang membuat masalah. Karena itu mensimpelkan atau bahasanya itu menyempitkan itu. lapangan kerja itu hanya PNS dan ASN. Sementara PNS ASN itu kan kebijakan negara. Dia itu hanya untuk tertentu, jabatan tertentu. Ini kalau ini mungkin IAIN kalah karena memang prodi-prodi yang dibutuhkan biasanya kan tergantung dari kebijakan, kata Prof. Syarif, will-nya pemerintah. Tapi kalau kita bekerja, jarang sekali ada alumni IAIN UIN yang nganggur loh. Ya mereka minimal jadi guru ustadz dari di masyarakat kan begitu. Ini kan juga bermanfaat untuk dirinya, untuk masyarakat, untuk negara. Ini dunia, Pak. Nah, dunia dan akhir dapat loh. Ini dunia tapi butuh ini juga gitu loh. Tapi kan guru Madin, guru itu kan juga dapat income itu. Cuma sekarang aja masyarakat bagaimana menghargai mereka. Menghargai para guru-guru Madin. Ini kayaknya lahan pekerjaan yang dianggap sepele tapi sangat dibutuhkan. Iya, dan itu sekarang persoalan besarnya adalah bagaimana mereka ini dihargai. Dihargai oleh pemerintah, dihargai oleh masyarakat. Itu yang penting menurut saya. Bukan sepele, tapi dianggap sepele. Ah, gitu loh mas saya. Dipandang sepele, bukan sepele. Salah saya berarti. Dianggap sepele gitu. Padahal itu penting, mulia. Dan itu yang bisa menyiapkan siapa? IAIN UIN. Selain. Makanya. Contoh kecil nih. Ini ngumpul nih. Ada jenengan misalnya kan. Ini dosen-dosen yang lain. Oh, silakan Pak Syarif baca doa loh. Akhiran. Saya ke Prof Jen.
kata Prof. Syarif tadi bahwa kurikulum kita itu masih klasik gitu. Ya kan? Sekarang zaman udah berkembang, apalagi ada AI gitu. Nah, gimana sebenarnya perguruan tinggi untuk menyeimbangkan itu, Prof? Sebetulnya kan tergantung prodinya juga kan. Ya. Klasik yang tidak itu tergantung prodinya. Hmm. Artinya kalau kita memprodi AI kan robotik, prodi seperti kita, bisnis digital, data ya sudah kita sesuaikan dengan perkembangan zaman kan. Nah yang prodi yang lain itu bagaimana sebetulnya bisa bahasa kurikulum kan menginsersikan, diinsersikan materi-materi AI itu dalam kurikulum yang ada di prodi apa saja gitu. Kan begitu sebetulnya. Lantas nanti perguruan tinggi sebelah yang sifatnya umum nanti komplain sama kita. Ya udah UIN sama IN ngurusin yang agama aja gitu. Itu urusan kami gitu. Tapi ada fakta loh. Gimana itu? Ya itu kan Ranah saya kok diambil gitu. Kan gitu. ya, makanya ini kan kebijakan itu kan. Kebijakan nasional itu bagaimana? Selama ini kalau PT KIN selain IAIN juga mau buka itu, maka kan harus jadi UIN dulu gitu loh. Dibuka kesempatan juga. Siap. Lah kalau masih IAIN masih terbatas namanya tadris. Tadris itu untuk jembatan, menjembatani prodi umum yang bisa dikelola oleh IAIN atau STAIN, tadris matematika, tadris IPA, tadris. Nah, ini persoalan besarnya adalah tingkat rekognisi juga di masyarakat, di will pemerintah, entah pemerintah pusat atau daerah. Bagaimana alumni atau lulusan tadris itu diakui sebagai sesuai dengan prodinya. Kadang-kadang mereka itu sudah ilfil dulu. Saya pernah menemukan ini alumni saya daftar dulu CPNS yang di Pemda itu yang dibutuhkan guru. Nah, ketika melihat guru bahasa Inggris, alumni tadris bahasa Inggris ditolak. Ada tadrisnya. Ada tadrisnya. Karena menolak itu ternyata, ternyata mereka nggak paham tadris itu apa gitu loh. Nah, ketika dijelaskan kita sampai ke Jakarta itu baru diterima. Tapi udah kadung ditolak, Prof. Enggak, itu berikutnya kan dibuka lagi. Lagi. Artinya maksud saya ini kan juga perlu sosialisasi bahwa tantangan juga kita ngasih paham juga dengan pengambil kebijakan. Makanya ternyata gini, Prof. Saya tercerahkan juga. Kita harus menjelaskan ada dua tempat, satu ke masyarakat, satu ke pemerintah juga. Iya. Sebenarnya kita ini apa ini gitu. Ya makanya ini aja ketika pemerintah seperti, mohon maaf ya kalau tidak paham dunia Kementerian Agama PT KIN itu kan juga agak paham. Ada UIN, ada IAIN, ada STAIN. Ini bahwa mereka ini perguruan tinggi, mereka ini juga menghasilkan output lulusan yang seperti ini, mereka juga paham juga gitu. Dianggap IAIN tuh ngaji gitu. Kan lucu gitu kan. Tafsir. Tafsir, hadis, bahasa Arab hanya itu aja. Padahal enggak itu. Enggak itu gitu. Ini juga tantangan. Nah, ya, ini pelan-pelan kan masyarakat sudah tercerahkan lah. Seperti ini podcast seperti ini. Butuh juga sebenarnya lewat, kayak ginian. Apa namanya nanti pendekatan politik dan sebagainya. Makanya kan juga saya tuh mendorong seperti Pak Kiai Sarif yang punya potensi. Jangan jadi rektor aja, entah jadi wakil gubernur atau jadi menteri. Semangat. Yang paham kita loh. Ya butuh orang di atas juga ya. Ya makanya. Saya kalau ada orang dari alumni PT KIN yang mau jadi menteri, mau apakah jadi presiden itu kita seneng kita ini. Supaya paham bahwa dunia itu dia hanya miliknya UGM UI. Oh nyebut. Aduh ngeri. Lah iya. Loh makanya. Gak apa-apa. Nah, saya makanya untuk membangkitkan kepercayaan diri juga, saya itu menyebut gak pernah UIN loh di Pekalongan itu. Kita adalah UI negeri. Bohong dong. Loh UI negeri kan sama, UI negeri. Universitas Islam Negeri. Loh Universitas Islam Negeri kan. Iya UI negeri. UI negeri Gus Dur. Iya, kan ada lagi persoalan nih, Prof ya. Apa mungkin sama lah atau mungkin beda fenomena yang terjadi di masyarakat. Ketika anaknya masuk ke kampus Islam, itu kan saya pikir semua nasional ya. Ada mahat.
Wah anak saya mondok ini gimana ini, ya, gitu. Ada yang mungkin lari umum, larilah dia ke sekolah Islam, lalu disuruh mondok. Waduh, kan gitu banyak yang apa ya, banyak yang Ilfil kaget duluan. lah gitu, ilfil duluan. Gitu. Ini kan fenomena yang ya sering lah, kan sering dijumpai. Ini gimana? Saya dari Prof. Saya dulu ini. Biar tidak hilang tadi ya, Iya. sedikit lagi. Bukan membela, tapi menumbuhkan percayaan diri. Ternyata ada juga case tuh, belum diformalkan menjadi riset ya. Ya. Pendalaman terhadap ketika kenapa ibu nyekolahkan anaknya di matematik di IN. Iya. Padahal sekolah agama itu Ya, di tempat lain kan ada ada. matematik, ya. Kan ada tempat lain. Sama-sama guru matematik, guru biologi. Ada yang jawab berarti ini pilihan pertama berarti ini. Iya. Tadris kan dia. Di IN, kalau di IN lebih Pak, sama-sama jadi guru tapi di IN ada tambahan agamanya. Itu kan? Ada kan kan? Kalau Ada menghitung ini. bismillah dulu. Iya. Ada juga artinya untuk masyarakat ada fakta data itu 30 sampai 50% sarjana yang bekerja itu menyimpang dari jurusannya. Data itu, riset nasional. Kan sekarang lebih dari itu. Kan ini memang ya tantangan utama Bapak Ibu sekalian, jangan orientasi kerja yang seperti tadi sempit itu. Karena kalau itu ukurannya, apalagi pengangguran sekarang kan mencapai 7,3 juta. Yang sarjana itu 1,01%, 1,01 juta dari 7 juta pengangguran itu. Juta loh. Sarjana loh ya. Sarjana itu. 1,01 juta persen. Nah, terus sarjana yang menyimpang jurusan itu 35 sampai 50%. Itu tidak sesuai dengan jurusannya. Artinya ya tidak apa-apa Bu, misalnya kuliah YIN tapi kerjanya sawit juga. Iya kan? Nggak apa-apa. Jauh lebih banyak tuh duitnya. Tapi plusnya anak ibu nanti, plusnya ketika dia sawit beliau bisa jadi ustadz juga di situ. Musola. Iya. Iya sih. Iya. Masuk. Iya gitu loh. Masuk. Menjadi penambang emas Iya. boleh. Tapi setidaknya itu akan menjadi Imam sholat di situ. imam sholat atau penambang emas yang tidak ngurangi timbangan kan itu loh. Wah, Nah, agama juga. dan penambang emas yang ya tidak menilep pajak itu kan, itu ada positifnya. Iya kan? Iya, di kafe juga gitu, Iya. gitu kan banyak tuh. Di mana kemarin itu di daerah Mampang ke sana itu kafe-kafe itu yang kafe kopi-kopi itu kan banyak alumni YIN kerja Pak gitu ke saya. Jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain sih. Di mana Pengelola kita ada di sini yang banyak buka cabang, alumni Febi juga. Kalau tentang Mahat, fenomena memang ada beberapa sekelompok orang kecil yang demonstrasi bercadar itu ya. Oh. Nah itu kan tidak boleh jadikan opini yang itu case ya apa yang tidak positif lah. Tapi fenomenanya ketika mereka masuk Mahat itu, anak-anak masuk Mahat, orang tua malah bersyukur gitu. Banyak apresiasi ke saya itu. Pak enggak bisa setahun kah ikut Mahat? Saya bilang, Bu, tempatnya tidak memadai, maka cukup 4 bulan saja gitu. Maka ada perubahan yang semulanya mau sholat itu susah disiram air kan. Yang di sini kan subuh bangun kan. Iya. Nah, tingkat kesopanan juga itu signifikan, orang tua mengakui gitu loh. Memang fenomena di awal begitu. Kaget. Tapi enggak juga ya. YIN Pontianak ini rata-rata kan di atas 1000. Tahun lalu 1300. Artinya enggak ini. Semuanya Mahat. Mahat. Di Mahat. Tapi kalau di sana gimana? Bro? Tapi disesikan karena ada fenomena di KIN Pontianak ini tanpa mengurangi rasa penghargaan saya kepada non madrasah ya, itu sempat dimasuki 51,9% itu non madrasah. Ya. Nah, ini Mahat sebenarnya matrikulasi informal lah, matrikulasi informal lah ya. gitu. Yang kedua memang kalau di Pontianak karena memang 2019 kan kita sempat dinobatkan sebagai kampus nomor 1 zero radikalisme agama. Nah, ini kan ini mandatori ini kan. Mandatori untuk menangkal untuk menangkal ideologi transnasional, ya kan. Radikalisme itu kan ini mandatori nasional. Ya. Nah, kalau ya ini kita Pontianak itu kepentingannya gitu, tidak untuk gitu.
dan tidak akan rugi-rugi amat kok. Dan ternyata mereka juga tidak di sini mah masuk sistem sih. Skripsi, kemudian pengurus ormawa, harus ada sertifikat mahad. Tidak punya sertifikat, tidak bisa gitu. Itu di dalam semua, dikelola di dalam atau? Di dalam. Di dalam. Di dalam. Karena pondok sini jauh-jauhi. Kalau Jawa kan dekat-dekat bisa titip 1 semester gitu. Kalau di sana gimana? Di Pekalongan ini kan apa bahasanya itu kan pondok banyak sebenarnya. Beda Jawa dengan Kalimantan kan beda. Hanya begini, apa namanya? Kita belum bisa menerapkan seperti di Malang lah ya. Sebagai Malang kan utuh setahun. sebagai barometer kita semua. Sebagai Ini barometer kita ini. Wasik. biasanya kalau apa namanya Mahat itu ya Malang. Jadi, Dan di Malang bayar loh deh. universitas berbasis pondok itu Malang. Saya baru menerapkan kebijakan untuk yang penerima KIP itu wajib pondok setahun. Setahun Pak. Di sini 4 bulan ya. Yang KIP karena ini di beasiswa badan negara supaya kan ada feedback input yang lebih ya. Mengembalikan uang negara itu mereka harus berkontribusi juga pada akhirnya. Ini supaya meningkat kapasitasnya ya kita wajibkan mondok. Karena kita tidak punya Mahat Al Jamiah sendiri, tidak punya gedungnya. Saya bekerja sama dengan pondok-pondok di sekitar kampus. Dan itu jumlahnya banyak. Kita ada 28 yang kita kerjasamakan. 28 kampus. Di Jawa enak. Dan itu jaraknya paling jauh itu hanya 2 kilo. Iya ada. Kalau kita berapa? Jadi ini itu pun apa namanya mereka banyak juga yang senang orang tuanya, tapi ada juga yang ngeluh. Dan yang ngeluh itu ya saya bilang kalau ngeluh jangan terima KIP. Nah, gitu. Karena KIP ini adalah pilihan dari negara yang punya potensi orang pintar tapi tidak secara ekonomi kurang mampu maka diberi KIP. Nah supaya nanti bisa maksimal pengabdiannya ya harus ada apa namanya ilmu yang harus tambahan yaitu pesantren. Yang kedua tadi disampaikan Pak Kiai Sarip, pondok Mahat itu kan untuk matrikulasi pemahaman keagamaan standar lah. Ya. Karena alumni kita, maksud saya input kita ini kan 60-40. Pernah dibalik. Dulu 60 dari SMA, SMK, 40 dari madrasah. Sekarang dibalik lah. Balik lagi. Sekarang 55-45. 55 madrasah, 45 umum. Nah ini kalau yang menerima KIP, yang tidak Mahat, terus dari umum, terus gimana kemampuannya? Yes. Ketika lulus, itu orang tidak mau melihat background-nya dulu. Iya. Lihat aja alumni UIN, IAIN. alumni IAIN, kok nggak bisa ngaji kan Bisa wagu gitu loh. Bisa khotbah. Itu juga menjadi bumerang buat kita kalau nggak menyiapkan dengan baik. Betul. Maka Pekalongan Setuju saya. itu ada mata kuliah matrikulasi BTQ. Oh PTQ ya. BTQ, baca tulis Baca Al-Quran. tulis Al-Quran. Di sini ada. Nah, itu Mahal lah. Tugas Mahat tuh. enggak ini semua. Jadi kalau mahasiswa baru, ini saya kan tahun ini targetnya 3.000 mahasiswa. Walaupun kayaknya nggak nyampe juga, tahun kemarin itu hanya 2.800. Ya, 2.600. tinggi juga. Ini memang target saya agak besar ini, 2.000. Kita 2 tahun Ini- 2.500. Ini kalau pertama pas tes masuk, itu kan ada placement test dulu. Termasuk yang SPAN nanti ada placement test. Kalau nilai BTQ-nya di bawah 70 dia harus masuk kelas BTQ. Ya tiap tahun berbeda jumlahnya. Bisa 50% dari yang masuk, bisa 60%, bisa berkurang tergantung kemampuan inputnya. Kalau dia implementasinya nggak lulus, maka dia harus pagi jam 7 itu harus ngaji dulu. Ya gak apa-apa itu bagus. Oh iya, untuk Bagus. tadi loh, untuk standarisasi minimal baca tulis Al-Qurannya, terus juga nanti mau ujian kompre itu harus ada ujian namanya ujian tilawah ya. Jadi hafalan atau ahduha ke bawah itu nilainya sekian, tapi kalau abasa wa tawalla ke bawah ya nilainya sekian itu ada standar kita. Itu cara kita untuk
minimal kemampuan keagamaan dasar ini dikuasai secara keseluruhan oleh mahasiswa alumni kita, gitu. Ya, keren. Tapi kita jauh lebih keren kayaknya. Ya. Saya ingat nih Prof Jai, kalau ingat apa yang dikisahkan oleh beliau ketika beliau masih mahasiswa, karena beliau ini kan Kori. Ya, Kori beliau ini, ya kan, hidup dari guru ngaji, ya kan. Dia kan motivasi juga buat guru. Cuman S2 aja saya hidup jadi guru ngaji. Jadi S2 itu nunggu diundang ngaji. Di Jakarta lumayan itu kalau diundang ngaji honornya itu. Saya sama, S1 saya Guru ngaji. kalau nggak jadi guru TPQ saya nggak bisa kuliah. Coba nih. Saya 7 tahun mabot masjid. Ini maaf nih ya para pemirsa barometer. Berkalkulasi. Yang duduk di depan saya itu bukan dari orang yang ekonominya mapan. Oh, nggak bisa kuliah kalau tidak jadi. Prof pingin tahu nih, ya. Ya. Prof, maaf. Orang tua dulu kerjanya Orang tua saya tuh petani. petani. Sama. Ya anaknya rektor. Cuma karena petani nggak punya lahan yang banyak kan nggak bisa nyekolahkan sebenarnya. Jadi kalau saya di kuliah itu jual sapi dulu baru untuk kuliah. Ya Rabbi. Mending jual sapi. Harus ngarit dulu. Ngarit nih Prof. Iya, ngarit. Iya beliau juga. Coba lucunya kan gini. Ini reunian Tapi cerita. saya bukan sapi sendiri. Tapi orang. Sapi orang. Nah, terus ngomong beranak. Dipelihara. Beranak dia baru bagi 2 anak itu. Ya, ngomong. Bagi dua. Kayak saya sapi sendiri. Sapi sendiri ya. Sapi sendiri. Nah, tapi kan itu kan juga ada masa habis. Semester 4 enggak punya lagi. Jadi Ya, saya kemudian jadi marbot masjid. Supaya nggak bayar kos. Saya Marbot tuh masjid? hidup di masjid ya. Tukang azan. Tukang azan yang imami kalau nggak ada imamnya nggak datang. Ngajar Bersihkan ngaji. masjid. Kalau sore ngajar TPQ, kalau malam ngajar ibu-ibu ya. Itu 7 tahun lah. 7 tahun. Untuk nyambung hidup itu. Gimana coba? Dan itu kalau nggak ada begitu, kita kan bayar kos, nggak Sekarang kuat. sekarang banyak beasiswa ya, ada beasiswa tahfidz, Oh ada iya, UKT 1, sekarang luar biasa. ada KIP. Saya apa ya? Di hadapan saya ini ya orang hebat, rektor. Masa dulu kalau kayak Saharif ini kok dengar cerita itu sedih, hampir nangis beliau di cerita itu kan. Gimana beliau hidupnya harus jadi ojek payung lah, jadi guru ngaji lah, harus pakai sepeda gitu dari tempat ke tempat. Jenengan sama. 7 tahun. Saya tuh saking supaya pede aja di kampus kalau Di Semarang ya sih. di Semarang. Saya tuh kalau kenalan bapaknya apa? TNI, padahal lu tani. Tapi kan gini Prof. TNI. Dulu istilahnya gini, kita harus membiasakan diri lah. Menuntut ilmu itu jangan kerja dulu gitu. Ya, nggak terjadi. Kan dulu Nggak berpikir. Iya sama enggak, karena sekali. kita Cuma kita kan belajar aja. Karena kita sambil sekolah udah kerja gitu. kerja. Jual bawang, nganter kue, guru ngaji. Siap. Ya kan? Subuh-subuh jual ikan di Pelamboyan itu kan. Jadi nggak mikir kerja kita. Cukup lah kita kan. Iya cukup. Dulu itu kalau kita kan di masjid perumahan gitu kan. Doa kita tuh apa? apa? Supaya banyak orang meninggal aja. Allah astagfirullahaladzim. Kalau ada pengumuman orang meninggal itu kan senang karena nanti akan diundang. Tahlil. Tahlilan. Maka gratis. Jadi itu perbaikan gizi. Perbaikan gizi itu. Semelas itu kah? Iya, susah dulu, susah sekali. Saya ingat di Jakarta itu S2 loh ya. Membagi duit itu belanja 1 hari 2.000 aja. 2.000 rupiah. Itu hanya beli bayam. Karena ikannya sudah bawa dari sini oleh kiai saya, dosen di sini, Abah Madar. Dikasih ikan teri. Beras bawa dari udah S2 loh, bawa beras dari kampung hi. Cobalah saya. Nah, untuk nyokupi ojek payung di Tanah Abang. Berapa Prof dapatnya sehari? Lumayan lah nyambung hidup. Ini maaf ya, ini bukan berarti kita buka aib enggak lah ini. Tapi inilah realitanya. Itu bukan aib. Orang sukses itu memang berawal dari bawah. Iya, ada yang cukup lah. Prof, Dan karena itu ketika kita di atas, kita mengerti. Mari 2025 itu PNBP kami meleset 2,7 miliar. Berkurang. Meleset dari target. Meleset, ya. Sebabnya apa? Sebanyak menurunkan UKT 2-1. Bayangin. YN berani Prof. Kan merasakan itu gitu.
merasakan beliau dan luar biasa. Prof, karena kita memang nggak bisa lama, ini udah hampir 1 jaman lebih. Saya pingin ceritanya ini kan saya pingin bahas segala teknis apa segala macam. Enggak, begitu tahu jenengan gitu ternyata ya Allah ya Robbi bisa jadi rektor ternyata 7 tahun nggak dia di masjid. Sekarang berubah pikiran saya, pingin sama jenengan berdua ini untuk memotivasi calon mahasiswa dan orang tuanya untuk mau kuliah di IAIN Pontianak. Bahwa lulusan IAIN Pontianak ini bukan hanya ngurusin dunia tapi akhirat. Dan insya Allah tidak melarat. Nah itu loh. Dimulai dari siapa dulu ini? Oke, silakan. Nah, terima kasih. Ini kesempatan yang luar biasa ya untuk Makasih. masyarakat Pontianak dan sekitarnya, juga untuk masyarakat Indonesia. Nasional ya. Terutama. Saya juga di Pekalongan, saya ingin ayo masyarakat untuk kuliah itu jangan targetnya hanya cari kerja yang teknikal aja. Jadi kuliah itu adalah untuk mendewasakan diri, membangun kreativitas untuk survive dalam kehidupan. Karena sekali tadi sampaikan oleh Pak Syarif, dunia kerja sekarang ke depan itu tidak lagi linear dengan yang kita pelajari di jurusan apa. Tapi orang yang punya kreativitas tinggi, orang yang punya bisa menjalin kerjasama, komunikasi orang lain, dewasa, punya integritas, itulah yang akan survive dalam kehidupannya. Bisa dikerja di mana saja. Apalagi sekarang perusahaan-perusahaan itu sudah sangat welcome terhadap alumni IAIN, UIN, itu sama dengan alumni UGM, UI yang lain. Itu Kami sama. juga lebih tinggi. Nah, dan kita punya nilai plus tadi. Asik. Agamanya dapat. Insya Allah yang dipelajari di IAIN UIN tidak hanya ilmu umum tapi juga ilmu dunia tapi juga ilmu akhirat. Ini yang menurut saya nilai yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi sebelah atau perguruan tinggi umum. Sehingga jangan ragu untuk berkuliah di IAIN atau di UIN. Nah, itulah. Siap. Mantap. Depan insya Allah tidak ada lagi pengangguran untuk alumni IAIN. Karena memang ngurusin dua dunia. Dua dunia. Dunia wal akhirat. Nah, gitu. Oke, Pak Rektor saya ini yang ganteng gitu asli. Aslinya Ini, ganteng. serius, kalau beliau ini kok udah ceramah di depan itu percaya sih. Silakan, Pak. Pak Ibu sekalian, para pendengar pemirsa, ya, nuntut ilmu itu kewajiban kita sebagai Muslim ya, itu kewajiban, fardu ain, ya kan, sehingga tidak harus diembel-embeli apa dulu, ya kan. Ada ini pepatah tuntunan baik menurut saya itu, tanam padi tumbuh rumput. Tanamlah padi maka rumput akan tumbuh. Kalau kita nanam rumput tak mungkin tumbuh padi. Siap. Patahnya keren. Iya. Ini wajangan ini. Tanam rumput akan tumbuh tanam padi akan tumbuh rumput. Jadi saya ibaratkan kalau nuntut ilmu itu ya di IAIN misalnya, UIN ya kan. Itu sebut itu nanam padinya. Rumputnya itu berkah, itu akan datang. Dan tidak harus terlalu mikir linear. Ini Bapak Ibu ya. Saya pernah jadi wakil rektor, pernah jadi asisten rektor 2 dulu. Lalu wakil rektor 2 itu kerjaannya ngurus pegawai, ngurus administrasi, ngurus keuangan, perencanaan. Dan saya mapan di situ. Padahal saya sarjana tafsir. Iya sih. S2 S3 saya tafsir sih. S1 bahasa Arab, S2 S3 tafsir. Guru besarnya tafsir. Tapi boleh tanya kepada adik-adik perencanaan, gimana kontrol saya, gimana bimbingan saya tentang pengelola keuangan. Dan Bapak Ibu harus tahu, IAIN Pontianak di Kalbar ya, itu udah betul 3 tahun menjadi pengelola keuangan terbaik. Ya kan? Ya. Nasional BMN terbaik kita, BMN terbaik. Ya kan, rektornya tafsir, kok bisa? Artinya tidak ada sesuatu yang tidak bisa pelajari. Jangan terlalu terikat dengan yang tadi itu. Yang tadi kan bias tadi itu, bukan bias ya, data. Itu 35 sampai 50% sarjana bekerja itu menyimpang dari jurusannya. Ini data nasional. Tidak linear bahasa Prof Jainal. Nah, itu artinya jadi garis bawahi. Nah, jadi berbuat baik, ilmu itu kan berbaik namanya itu kan.
berkah akan datang gitu. Karena di YIN kita yakinkan di pendidikan agama itu tidak sekedar knowledge for knowledge, ya kan? Tidak hanya membimbing kreativitas, kemampuan, ilmu semata. Ada kurikulum, ada sikap-sikap dosen yang di luar kurikulum menanamkan tentang integritas, tentang kejujuran dan lain-lain. Dan itu di dunia manapun diperlukan. Dan di dunia kerja berbasis background pendidikan apapun dikerjakan. Hanya itu dibutuhkan. Yang pertama ditanya. Ya, saya kutip dengan satu ayat. Fastabiqul khairat itu. Ya, fastabiqul khairat. Al-khairat di situ adalah ma yarghabu fihil kullu. Yaitu kebaikan yang kalau orang berbuat, kalau dilakukan kebaikan itu semua orang tuh menyukainya. Wadidduhu asyarru huwa ma yarghabu anhul kullu, dan lawannya keburukan yang kalau dilakukan semua orang mau background pendidikan apapun, agama apapun enggak suka. Apa hubungannya dengan YIN UIN? Di YIN UIN itu memupuk itu al-khairat itu, kebaikan itu. Seperti kal adli wasidqi, seperti keadilan dan kejujuran. Intinya bahwa hal-hal tentang integritas, tentang attitude, tentang baiknya emosi itu harus ada intervensi agama. Nah, ini saya sedang berbicara tentang urgensinya pendidikan perguruan tinggi keagamaan Islam. Bahwa tidak hanya ingin guru iya, ada pedagogiknya, ada psikologinya, ya kan? Iya. Tapi kalau di PTKN tidak sedar itu. Ada nilai-nilai yang ditanamkan di dalamnya itu. Apalagi ada program ma'hadnya itu kan. Nah, itu akan lebih dalam. Jadi Pak Ibu, masyarakat sekalian, Kalimantan Barat khususnya, Indonesia pada umumnya, tidak perlu ragu kita menyekolahkan di PTKIN, dan tidak harus memikirkan masa depan itu kan Allah yang punya. Tapi kita menitikan ini kan, enggak usah. Loh, gimana jadinya dong bahasa Arab, kemudian tafsir wisuda R2. Ini boleh R2, saya kan CS R2 itu. R2 itu ngurus Mbak, kertas sama literasi. Rektor hari ini. Iya. Enggak, ngurus keuangan, kepegawaian dan lain-lain. Yang sifatnya secara material bukan jurusan itu, tapi kami bisa. Gitu. Artinya bisa dipelajari. Walaupun memang sebaik-baiknya memang di situ sesuai dengan yang diinginkan. Sesuai dengan yang digariskan di jurusannya itu, sebaik-baiknya iya. Tapi kalau kita tidak harus gitu loh. Nah gitu. Dan seperti tadi semua jurusan memerlukan yang sifatnya inti tadi itu. Baik, kami tunggu anak Bapak Ibu di PTKIN se-Indonesia. Khususnya di Kalbar, untuk di Kalbar di YIN Pontianak. Insya Allah Pontianak sangat bisa bersaing dan terbukti. Seperti misalnya, mungkin hari ini di Kalbar ini satu kampus yang digitalize campusnya itu teratas hari ini, ya kan? Nah, semua online semua sudah kita sudah launching paperless sih. Perangkat banget sedang kita. Keren kita. Demikian Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya kalau menyimpulkan agak susah nih sahabat barometer. Tetapi kalau dari rektor saya, Prof. Syarif itu kata-kata yang masih melekat itu, kalau kita tanam padi pasti rumput ikut tumbuh. Tapi kalau kita tanam rumput, padi tidak akan ada. Rumput itu berkahnya. Karena bisa untuk makan sapi. Ngaret tadi ceritanya. Kalau Prof. Zahid tadi luar biasa. YIN ini bukan hanya ngurus dunia, tapi dunia dan akhirat ya. Jangan khawatir. Terima kasih Prof. Ya, Jen jauh-jauh dari UIN Pekalongan atau UIN Gus Dur ya. Dan terima kasih Pak Yai motivasinya untuk kawan-kawan, dan juga ya kita semua semoga menjadi ilmu manfaat untuk kawan-kawan yang lagi kuliah. Terima kasih semuanya, dan jangan lupa like dan subscribe channel kesayangan kamu Barometer Kampus, dan jangan lupa komennya yang baik-baik ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih.